Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita belajar kembali pada video pembelajaran teacher kali ini. Kita akan belajar mata pelajaran IPA bab 2 dengan judul organ pernapasan hewan dan manusia. Namun pada materi yang pertama kita akan belajar tentang organ pernapasan pada manusia ya. Nah, Anak bisa lihat bukunya. Pada bab kedua itu ada materi yang teacher akan bahas hari ini. Next, ini gambarnya ya. Kemudian yang pertama kita akan belajar bagian-bagian alat pernapasan pada manusia. Tapi sebelum teacher menjelaskan materi ini, teacher mengingatkan kembali ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bernapas ya. Ketika kita bernapas, kita menghirup yang namanya oksigen ya, atau O2. Nah, bagaimana proses oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita? Berikut akan teacher jelaskan ya. Yang pertama itu melalui yang namanya hidung ya. Semuanya sudah tahu hidung ya. Hidung itu berfungsi sebagai alat indera penciuman ya. Tetapi selain sebagai alat indera penciuman, hidung berfungsi sebagai organ pernapasan ya. Nah, ini gambar hidung manusia ya. Kemudian hidung memiliki dua lubang hidung dan dua rongga. Sini ya, sini lubangnya, di sini terdapat rongganya. Selain itu, di bagian-bagian hidung ini terdapat rambut dan selaput lendir ya. Fungsinya apa? Untuk membersihkan udara yang kita hirup ya. Ketika udara yang kita hirup itu masuk, tidak langsung masuk, tetapi disaring terlebih dahulu oleh rambut dan lendir yang ada pada rongga hidung. Selanjutnya, selaput lendir itu sendiri berfungsi sebagai membasahi dan menghangatkan udara ya. Jadi udara yang kita hirup itu akan terasa hangat ya ketika kita hirup melalui alat pernapasan yang namanya hidung. Oke, next. Selanjutnya adalah tenggorokan. Nah, ini gambar tenggorokan ya. Tenggorokan itu merupakan penghubung bagian hidung dan paru-paru, berbentuk seperti pipa ya. Nah, di sini terdapat di sini ya. Tenggorokan terdapat di sini, bagian tubuh yang di sini. Berbentuk seperti pipa yang terletak di dalam leher, tepatnya di bagian depan kerongkongan. Nah, ini seperti pipa ya. Kemudian tenggorokan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pangkal tenggorokan dan batang tenggorokan. Ini disebut dengan pangkal tenggorokan sendiri disebut dengan kata lain adalah laring, dan batang tenggorokan disebut dengan trakea. Ini ya, ini gambar dari alat pernapasan yang kedua, yaitu tenggorokan. Yang ketiga adalah paru-paru ya. Ini gambar paru-parunya. Yang ada dua, manusia memiliki dua paru-paru ya, terletak di dalam rongga dada kita ya. Tadi dua kata teachernya, yaitu paru-paru sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Di sini ya posisinya. Kemudian apa itu teacher diafragma? Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan perut. Bagian dalam paru-paru ini memiliki tiga bagian, yaitu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, nanti kita bahas ya nak ya di pertemuan selanjutnya, apa itu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, inilah gambar dari bagian-bagian dari paru-paru ya. Ada namanya bronkus, terus bronchiolus, dan alveolus. Nah, inilah yang disebut dengan alveolus. Seperti pada buku anak-anak, lihat di bukunya itu ada gambar seperti buah anggur ya. Itulah namanya alveolus. Oke, next. Nah, itu tiga proses pernapasan pada manusia. Yang pertama melalui hidung, kemudian tenggorokan, dan terakhir adalah paru-paru. Selanjutnya ada macam-macam proses pernapasan pada manusia ya. Proses pernapasan pada manusia itu terjadi secara inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru ketika kita hirup ya. Nah, itu masuk udara ke dalam paru-paru itu disebut dengan inspirasi. Inspirasi. Kemudian ekspirasi, yang satunya ya, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru.
Proses menghirup udara itu disebut inspirasi, dan ketika dikeluarkan itu disebut dengan ekspirasi. Ya, ini prosesnya. Rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, lalu masuk ke paru-paru, paru-paru mengembang, dan oksigen diserap melalui alveolus sebagian dari paru-paru tadi. Ya, next. Nah, macam-macam pernapasan ada dua macam, yaitu yang pertama pernapasan dada, dan yang kedua adalah pernapasan perut. Di mana pernapasan dada itu adalah pernapasan yang dibantu oleh otot-otot tulang rusuk, ya. Kemudian ketika kita menghirup udara, tulang rusuk dan rongga dada kita membesar dan paru-paru akan mengembang. Ketika kita menghembuskan udara keluar, ya, tulang rusuk dan rongga dada kembali ke posisi semula dan paru-paru mengempis. Itulah proses macam-macam pernapasan pada pernapasan dada. Nah, dan terakhir adalah pernapasan perut. Pernapasan perut itu apa, teacher? Pernapasan perut itu adalah pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma. Ketika otot diafragma rata, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ini gambarnya ketika terjadi pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Ya, nanti pada materi selanjutnya akan teacher jelaskan lebih detail lagi apa itu tadi kata teacher diafragma, bronchiolus, ya, alveolus dan trakea, ya. Nah, untuk next. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.